Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa pada pertemuan pertama mata kuliah Elementary Grammar. So I say welcome to Universitas Bumi Gora for the new students. Saya harap sebetulnya kita bisa bertemu secara langsung. Namun meskipun kita bertemu melalui tatap maya, mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan kita dalam kuliah. Baik adik-adik yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya akan share RPS atau rencana pembelajaran semester kita yang akan kita laksanakan selama satu semester ke depan atau 6 bulan ke depan pada mata kuliah Elementary Grammar. Ya. Jadi, so Elementary Grammar actually deals with basic structure of English sentence with emphasis on part of speech, concords, verbal and nominal sentence, yes or no questions, information questions, and tenses. So these are the materials that should be comprehended in elementary grammar class. Ya. Jadi materi-materi ini adalah materi yang harus kita kuasai dalam mata kuliah elementary grammar. Adapun buku utama yang kita jadikan sebagai referensi adalah sebetulnya pada prinsipnya semua buku grammar bisa dijadikan sebagai referensi, yaitu referensi tambahan ya. Tetapi saya tuliskan di sini ada 3 buku yang bisa menjadi referensi utama. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Betty Azar, Betty's Grammar Azar. Buku ini sangat populer tentunya bagi para grammarian. Judulnya Understanding and Using English Grammar. Ada banyak terbitannya ya, ada banyak sekali edisinya. Kalau tidak salah ada 5 edisi bukunya Betty Azar ini. Jadi adik-adik bisa mencari secara online atau bisa juga membeli melalui aplikasi online. Kemudian ya yang bagus juga untuk adik-adik baca adalah bukunya Marcella Frank, judulnya Modern English. Cuma levelnya ini lebih tinggi sedikit ya pembahasannya. Tetapi yang harus Anda punya tentunya adalah Betty's Grammar Azar. Kalaupun ingin membaca bukunya Marcella Frank, silakan sebagai tambahan. Dan selain modul utama ini nanti kita punya juga, maksud saya selain buku yang kita jadikan sebagai referensi utama, kita juga punya modul nanti, modul yang saya susun sendiri untuk kelas elementary grammar. Jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan next meeting kita bisa bertemu langsung di kelas untuk mengadakan pertemuan tatap muka dan kita bisa langsung latihan. Nah, materi-materi yang saya jelaskan di awal tadi adalah materi-materi dasar tentunya, yang di mana materi ini juga ada dibahas di mata kuliah Intensive English Course ya, atau IEC ya. Cuma apa bedanya Intensive English Course dengan mata kuliah Elementary Grammar? Di mata kuliah Elementary Grammar ini kita bahas tentunya lebih mendalam dan tema-tema yang kita bahas lebih spesifik ya. Ya, so in one semester ya. Jadi dalam satu semester ini nanti akan kita bahas ya. Hari ini pertemuan pertama tentu introductions ya. Introduction, kemudian seharusnya saya bisa berkenalan langsung dengan adik-adiknya. Tapi karena kita belum bisa bertemu secara langsung, adik-adik dulu yang mengenalkan saya. Jadi Anda dulu yang mengenal saya. Bisa juga nanti kita atur pertemuan, tidak harus sesuai jadwal. Ya, kita bisa mengadakan pertemuan di luar kelas untuk
ya semacam pendekatan lah, karena teman-teman semua kan baru ya. Mungkin ada juga yang lebih tua dari saya. Kalau gitu saya panggil bapak-bapak aja ya kalau yang lebih tua ya. Oke, nanti di pertemuan kedua juga ada materi tentang noun ya. Saya kira ini materi-materi dasar ya. Jadi kita akan bicara tentang apa itu noun ya, what is noun, kemudian fungsinya apa ya, what is the functions of noun, lalu macam-macamnya. Lalu ada pronoun ya. Noun dan pronoun itu kan sama sebetulnya ya. Pronoun itu asal katanya juga noun, jadi ditambahkan pro menjadi pronoun. Secara fungsi noun dan pronoun sama ya. Kemudian baru kita masuk di pertemuan keempat. Materi yang sangat penting tentunya adalah materi verbs atau kata kerja ya. Kata kerja ini sangat vital perannya, terutama untuk memahami tenses. Kalau kita tidak memahami kata kerja secara mendalam, nah, tentu kita tidak bisa memahami bentuk-bentuk tenses yang 16 tenses. Sementara 16 tenses itu adalah perubahan kata kerja berdasarkan bentuk waktu. Ya. Jadi nanti setelah memahami form of verbs ini, ya, bentuk-bentuk kata kerja, ya, fungsi kata kerja, nanti secara otomatis kita akan paham tenses yang 16 itu tanpa saya jelaskan. Jadi nanti saya kasih triknya, ya, bagaimana cara memahami tenses kurang dari 10 menit. Tapi syaratnya harus memahami kata kerja dulu. Ya, kemudian di pertemuan ke-6, next meeting we have yes no questions, ya, bagaimana membuat pertanyaan dengan yes no, ya, bagaimana polanya yes no questions, dan juga information questions, pertemuan ke-7 ya. Dan di pertemuan ke-8 kita akan ada midterm test ya. Kemudian ada juga materi ke-9 ini concord, jadi kecocokan antara subjek dan kata kerja, subject and verb, subject verb agreement ya. Bagaimana nanti kita bisa mengetahui apakah kalimat itu sudah cocok atau belum, sudah sesuai enggak. Jadi nanti ada cara menganalisanya ya. Baru kita masuk di pertemuan ke-10 itu form of tenses. Jadi bentuk-bentuknya saja ya. Bentuk-bentuk tenses yang 16 itu. Lalu kita masuk ke fungsinya ya, function of simple ya. Kita bicara function of simple, function of continuous, kemudian function of perfect continuous. Ya, itu dia materi-materi yang harus kita kuasai pada mata kuliah elementary grammar ya. Adapun untuk pertemuan pertama ini, jadi saya ingin memberikan tugas kepada semuanya ya, for all of you. So your assignment is, tugasnya adalah ada di, sebentar saya share dulu ya. Tugasnya ada di e-learning, adalah membedakan bagaimana cara membedakan kata ya, unsur-unsur atau elemen-elemen dalam bahasa, yaitu membedakan kata, frasa atau phrase, membedakan kalimat, dan juga clause tentunya ya. Jadi saya harap ini sebagai apa namanya, brainstorming untuk pertemuan pertama. Silahkan coba dikerjakan ya. Jadi di materi e-learning itu ada soal-soal yang diminta untuk membedakan mana yang termasuk ke dalam kata, phrase, sentence, dan juga subclause ya. Kalau tidak salah seperti itu perintahnya ya. Jadi silahkan dicoba dikerjakan. Jadi ini sekaligus sebagai pretest sejauh mana pemahaman semuanya nanti tentang unsur-unsur dalam bahasa ya. Jadi saya kira itu untuk pertemuan pertama. That's all for today. Thank you very much. Ya, jadi pertemuan yang singkat ini
kita nanti akan ketemu secara langsung di kelas ya. Silahkan mulai dikerjakan dan diharapkan untuk dikumpulkan sebelum tanggal 25 ya. Ya, sebelum tanggal 25. Berarti besok sudah bisa dikumpulkan dan tidak usah takut ya, tidak harus benar semua ya. Jadi saya hanya ingin mengetes seberapa kemampuan Anda ya, dalam menganalisa perbedaan antara kata, phrase, sentence, dan juga subclause. Okay, thank you very much. That's all for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini biar Anda tidak ketinggalan nanti di materi-materi berikutnya. Ya, thank you and bye-bye.